Iya. Apa nih temanya kali ini? Filsafat. Oh, Iya. oke. Iya, oke. Ya. Aji Bun. Jam berapa berangkat? Habis sholat subuh, Habis sholat subuh. ya terus jemput dulu Bu Suti di Gubeng. Oh, iya. Oke, yuk mari. Iya, sebentar ya. Yuk mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Valonia, Grand Valonia di Jember. Dan ini ada agenda kegiatan. Kita akan berdiskusi dengan beberapa kawan sama-sama pengajar hukum tata negara. Sahabat pembelajar, saya ingin di bagian ini lebih detail lagi bercerita tentang filsafat hukum sebagai bagian, atau filsafat hukum itu adalah cabang dari filsafat umum yang objeknya khusus tentang hukum. Jadi filsafat hukum ya filsafat yang objeknya khusus tentang hukum. Nah, sebelum sampai ke filsafat hukum, tentu saja kita harus paham tentang apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philo dan sophia. Di kesempatan kemarin-kemarin saya sudah menyebutkan philo itu artinya cinta, mencintai, menyukai, atau sahabat begitu. Sedangkan sophia artinya tentang kebijaksanaan. Bisa pengetahuan tentang kebijaksanaan, bisa kebijaksanaan dalam arti umum. Saya sih menggambarkan saja bahwa filosofia itu artinya cinta atau mencintai kebijaksanaan. Karenanya orang yang berfilsafat cenderung dan harus dia sebetulnya basis penggalian pengetahuannya, pemikirannya itu harus berbasis pada kecintaannya kepada kebijaksanaan. Nah, filsafat sendiri saya memberikan definisi operasional, definisi yang mudah dipahami. Filsafat bagi saya adalah ikhtiar untuk merenung-renung begitu umat manusia, sebagai ikhtiar dia untuk menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih layak lagi untuk didiami. Bumi itu tempat yang sudah layak didiami, tapi lebih layak lagi. Dan kemarin saya menyampaikan bahwa filsafat itu adalah ikhtiar, usaha merenung-renung secara sistematis, logis, dan mendalam tentang diri dan lingkungannya, agar manusia itu lebih menikmati lagi atau menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih layak untuk didiami. Itu definisi mudah dari filsafat menurut versi saya. Dan pemahaman seperti itu sangat memudahkan, karena ketika kita berbicara bahwa filsafat itu mengkaji diri dan lingkungan manusia, jadi tidak hanya membicarakan tentang manusia dan lingkungannya, maka filsafat kan kita pahami sejak awal. Filosofis itu bertanya, filosofer itu bertanya, ya, filsuf itu bertanya bahwa apa sih proses penjadian manusia, dari mana sumber manusia, lalu dari proses bagaimana manusia itu kemudian tercipta begitu atau ada begitu. Lalu bumi ini asal mulanya apa? Apakah air, ataukah api, ataukah udara, ataukah dari proses dentuman besar Big Bang gitu. Banyak teori-teori yang memikirkan tentang itu. Sahabat pembelajar, saya ingin kembali ke awal bahwa filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya khusus tentang hukum. Karenanya pemahaman tentang filsafat umum itu paling tidak di video ini harus dijelaskan. Nah, filsafat itu biasanya punya cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat itu ada yang pertama sekali logika. Logika itu soal logik atau cara berpikir yang benar atau salah begitu ya. Kemudian yang kedua itu etika. Itu soal baik atau tidak baik, baik atau buruk. Dan yang ketiga estetika, soal indah dan tidak indah gitu ya. Jadi ada logika yang bicara soal baik, logik itu benar atau salah. Ada etika soal baik atau buruk, dan estetika indah atau tidak indah. Lalu filsafat itu sendiri itu dibangun dari kajian tentang kefilsafatan, itu dimulai dari bicara soal hal-hal yang mendetail, asal mula dari itu yang disebut dengan ontologi. Lalu dari ontologi bergerak ke epistemologi, itu soal bagaimana pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan itu diperdalam, dipahami bersama-sama, dan kemudian aksiologi.
Nah, sahabat pembelajar bisa mengkaji lebih dalam tentang 3 hal itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sahabat, saya pikir itu dulu, karena ketika kita sudah paham apa itu filsafat, nanti kita akan mudah sekali, karena kan filsafat hukum sudah saya sampaikan, nanti akan membahas tentang asal mula hukum, sumber-sumber hukum, proses terjadinya hukum, mengapa orang mentaati hukum, lalu kemudian fungsi hukum, tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat, dan tentu saja aliran-aliran pemikiran tentang hukum yang akan kita bahas satu demi satu pada video berikutnya. Insya Allah itu untuk yang hari Minggu, nanti kita akan diskusikan yang terkait soal filsafat lagi dan hubungannya dengan filsafat hukum, karena ada beberapa hal penting, terutama apa perbedaan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Kita akan siapkan video khusus tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.